setelah gelar perkara kita sudah menyampaikan surat ya kepada DPR, kepada Komisi 3. Kami juga sudah sampaikan kepada Komisi 1 bahwa kami akan audiensi ya kalau bisa nanti ada rapat dengar pendapat, karena kami akan bawa masalah ini kepada internasional. Jadi makanya saya spill aja gitu loh Mbak. Saya spill aja kepada masyarakat, dan saya yakin ya dengan apa yang saya sampaikan ini akan menarik pertanyaan. Iya, akan menarik dari para alumni yang lain ya, alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lain, mungkin juga fakultas yang lain, lulusan UGM yang lain, di kurun waktu di situ sehingga melengkapi dari data-data yang kami miliki. Insya Allah, saya yakin itu. Ya kita akan teruskan, karena itu kan tidak ada hubungannya dengan Polda mengeluarkan semacam action untuk tiba-tiba gitu ya, tanpa ada hal yang mendasari urgensinya tuh apa gitu kan, tiba-tiba dari penyelidikan ke penyidikan gitu. Padahal saya masih baru menerima undangan klarifikasi, bahkan belum jadi terlapor gitu kan, jadi saksi aja gitu kan. Itu tiba-tiba naik ke penyidikan tuh di mana gitu kan. Terus kemudian kalau dia mengatakan bahwa data yang mereka peroleh kemudian mereka bisa menaikkan status dari penyelidikan tuh ke penyidikan ya. Kalau kemarin kita dengar konferensi pers itu dari gelar perkara, ya itu kan menyalahi undang-undang dong. Karena ini kan urusannya beda, rumahnya beda. Yang sini adalah Bareskrim, dan kemudian selanjutnya gelar perkara itu adalah urusan Bareskrim terkait dengan Pendumas. Ya kan, aduan masyarakat yang dilakukan oleh TPUA, ya kemudian dia melakukan konpres, kemudian menyatakan bahwa sudah melakukan uji laboratorium, padahal itu masih dalam taraf bahkan belum laporan polisi kan, baru masih aduan masyarakat kan, baru Dumas. Padahal di dalam undang-undang itu kepolisian tuh melakukan menjalankan laboratorium itu kan setelah ada laporan. Setelah ada laporan, setelah ada tersangka, berarti ada di mana? Berarti ada di penyidikan kan, di akhir lagi gitu kan, setelah ada tersangkanya, setelah ada laporan polisinya, setelah ada tersangka. Nah ini kan baru aduan masyarakat, baru proses aduan masyarakat, belum ada laporannya. Kok sudah melakukan laboratorium puslapor gitu? Kan itu kan itu. Nah terus lagian si Polda ini juga kemudian menggunakan gelar perkara yang bahkan Bareskrim pun belum mengumumkan hasil akhirnya. Nah sementara juga kami juga belum punya kesempatan untuk menyampaikan sanggahan atas apa yang terjadi pada gelar perkara sampai sore hari ini, karena siang pada saat gelar perkara kita sudah disuruh keluar kan. Artinya kita juga belum mendapatkan kompilasi dari data keseluruhan dari hasil gelar perkara tersebut. Kok bisanya Polda menggunakan data dari gelar perkara yang belum ada hasilnya itu gitu untuk menaikkan status. Jadi ini kan ada apa nih gitu kan, seperti itu. Jadi kalau saya sendiri ya intinya adalah sebenarnya gini, satu tuh penelitian tuh harus dipublikasi ya, baik melalui jurnal, dan ini sudah kami siapkan. Kemudian bekerja dengan beberapa universitas gitu kan, kita publikasi secara itu adalah lege artis ya, atau guideline atau tata laksana dari sebuah penelitian gitu kan. Habis itu kita juga seminarkan, habis itu kita juga, karena ini adalah kepentingan nasional, maka kita juga perlu sampaikan kepada stakeholders negara ini, yaitu DPR, kemudian DPD, kemudian siapapun juga, bahkan mungkin MPR, bahkan mungkin presiden kan gitu. Jadi artinya ketika kemudian apa yang kami lakukan, penelitian yang kami lakukan dihambat, kemudian kami dikriminalisasi, ya kami akan tetap menyampaikan kepada para stakeholders tersebut. Artinya sejauh mana kami sudah lakukan, apa saja yang kami dapatkan, dan kemudian juga kami perlu untuk melakukan pengaduan gitu kan, karena kami sebagai peneliti perlu dilindungi oleh negara. Dalam hal ini oleh para stakeholder tersebut, mulai dari presiden, mulai dari kepolisian sendiri, mulai dari DPR, DPD, itu kan harus melindungi kami sebagai warga negara yang sedang melakukan hak konstitusionalnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, yang dilindungi oleh KUHP ya,
di mana dan dilindungi oleh undang-undang KIP ya, keterbukaan informasi publik, dilindungi juga oleh undang-undang penelitian ya, etika penelitian. Itu semua kan kalau kemudian kami mendapatkan gangguan ya dalam proses kami melakukan penelitian ini, ya kami punya hak untuk meminta perlindungan maupun mengadu kepada para stakeholders tersebut. Jadi insya Allah dalam beberapa hari ini kita sudah melayangkan surat ke beberapa stakeholders ya. Setelah gelar perkara kita sudah menyampaikan surat ya kepada DPR, kepada Komisi 3. Kami juga sudah sampaikan kepada Komisi 1 bahwa kami akan audiensi ya kalau bisa nanti ada rapat dengar pendapat, karena kami akan bawa masalah ini kepada internasional. Seandainya memang di level negara, di level nasional kita mentok dan tidak mendapatkan perlindungan yang kita perlukan ya itu. Dok, ijazah atau bundel 3 itu dia mengatakan memberikan begitu saja atau ada pesan dikembalikan dan lain sebagainya? Oh ya Pak, ya pasti. Tapi mereka sini juga sampaikan bahwa kalau memang kami akan diminta menjadi saksi, kami akan hadir untuk mengawal dokumen dari mereka. Kalau boleh tahu dari 3 bundel itu, mereka berdomisili di mana? Jakarta atau luar Jakarta? Harus dirahasiakan ya, karena khawatir dengan keamanan mereka juga kan. Nanti ada intimidasi, nanti ada macam-macam. Jadi makanya saya spill aja gitu loh Mbak. Saya spill aja kepada masyarakat dan saya yakin ya dengan apa yang saya sampaikan ini akan menarik pertanyaan. Iya, akan menarik dari para alumni yang lain ya, alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lain, mungkin juga fakultas yang lain, lulusan UGM yang lain di kurun waktu di situ sehingga melengkapi dari data-data yang kami miliki. Insya Allah, saya yakin itu. Karena mereka datang tidak saya minta kok. Saya malah nggak tahu jati diri mereka. Mereka menyatakan kepada saya bahwa kami punya ini kalau diperlukan sama Dr. Tifa dan kawan-kawan, kami siap membantu. Ya sudah, seperti itulah ya kebenaran itu. Iya, masalahnya adalah apakah mereka ini dikenal sama dokter atau dikenal oleh publik atau enggak? Tidak, saya tidak mengenal. Jadi mereka biasa, iya benar-benar yang ya karena panggilan dari hati nurani aja untuk membantu saya, karena mereka juga melihat prosesnya kan. Bahwa Dr. Tifa sampai dilaporkan kepada polisi, Dr. Tifa dan kawan-kawan dilaporkan kepada polisi. Hati nurani mereka terketuk gitu. Dan sekarang ini satu demi satu mereka menyampaikan, bahkan lebih banyak ya, karena akan lebih banyak lagi deh, akan lebih banyak lagi. Dokter yakin ya? Yakin. Akan lebih banyak dokumen yang akan datang. Iya, yakin. Pertanyaan saya adalah ada WA baru yang nanya alamat dokter. Saya belum cek nih. Cek, ya? Sudah ada beberapa nama ya yang mengkonfirmasi bahwa kami akan mengirimkan dokumen. Oke. Ada beberapa lagi sudah inbox saya, sudah DM saya ya. Hati-hati saudara sekalian ya, dan jangan main-main. Dokter ingin mengatakan jangan main-main Bareskrim Mabes Polri, jangan main-main Polda Metro Jaya soal keaslian ijazah ini, karena makin banyak orang yang mulai tergerak dan sadar bahwa kriminalisasi tidak boleh berlanjut, begitu? Iya, betul. Jadi saya bukan ingin bilang hati-hati. Jadi gini, saya ingin mengetuk hati dari kepolisian terutama ya di sini ya. Hatinya satu aja. Ya, hati. Hati, bukan hati-hati ya. Hati dari kepolisian, dari teman baik saya yang sekarang masih jadi Kapolri, beserta dengan jajarannya ya. Pak, teman baik saya. Oh, memang kenal baik sama Pak. Oh, ini itu teman SMP saya, sahabat. Satu kelas. Oh, kita satu OSIS ya. Saya kan SMP ketua umum OSIS ya. Beliau juga pengurus OSIS ya. Dia satu ini. Satu angkatan. Satu angkatan ya, dan sampai dengan hari ini pun juga masih berteman baik. Maksud saya gini, saya tuh pengen sekali agar kepolisian tuh betul-betul menjaga marwah, kewibawaannya untuk sebagai penegak ya hukum gitu. Kembali dan kita bermitra ya. Saya sebagai peneliti juga mitranya polisi kan. Karena kepolisian dalam menegakkan keadilan itu kan butuh saksi ahli begitu kan, butuh keahlian dari kami secara spesifik. Saya ini adalah peneliti dari neuroscience perilaku gitu kan, itu kan sangat diperlukan oleh kepolisian. Jadi jangan anggap kami ini adalah lawan ya, jangan, karena polisi itu kan mitranya kebenaran, sama seperti peneliti mitranya kebenaran juga. Jadi kita ini sinergi, jangan berhadapan-hadapan seakan-akan kami ini akan
apa ya, menyalahkan atau akan menyerang dari polisi itu enggak. Justru polisi itu yang harus jangan bersikap defense gitu kan. Kita sama-sama untuk menegakkan kebenaran itu. Kami para peneliti, polisi yang juga kata Pak Kapolri juga kan mereka berbasis science based investigation kan, scientific based investigation. Ya. Crime investigation ya. Artinya kan berbasis science ya, scientific crime investigation. Sama dengan saya kan scientific based research. Kan itu sama sebenarnya. Jadi itu kembali lagi karena yang namanya kalau kita mengawal kekuasaan itu kan nggak akan lama. Tetapi polisi itu kan akan seterusnya, sama dengan kita semua peneliti juga akan seterusnya gitu. Jangan sampai marwah, kehormatan, dignity gitu ya. Kemudian juga profesionalitas dari kepolisian itu tercemar, tercederai, bahkan menjadi jatuh hanya gara-gara membela seseorang yang ternyata tidak tidak honest gitu ya. Ya tidak honest gitu. Kita kan harus honest, harus betul-betul menegakkan kebenaran itu. Oke, ini ada yang mengatakan minta WA saya karena ada informasi. Saya kasih ya. Oke. Yang ngasih informasi nomor yang ini aja. Lupa saya. Ada yang mau ngasih dokumen lagi? Ayo, mari. Ya, sorry, nanti saya tuliskan ya. Ayo teman-teman, alumni UGM angkatan 1980 sampai 1985, baik dari Fakultas Kehutanan UGM maupun fakultas yang lain, ya, dokumen Anda saat ini sangat diperlukan oleh rakyat, ya, seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama membantu menegakkan kebenaran. Karena itu bila perlu kita berjejer di depan Polda Metro Jaya sambil bawa dokumen masing-masing. Iya, sambil bawa ijazah kita masing-masing, sambil bawa skripsi kita, sambil bawa transkrip nilai kita, ya, ke Polda maupun ke Bareskrim ya, supaya mereka juga tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan data yang akurat gitu. Oke. Ya. Closing statement, Dok. Ya, ini kesempatan besar sekali untuk saya sampaikan kepada seluruh warga negara RH Channel ya, yang jumlahnya 3,6 juta dan mudah-mudahan teramplifikasi TikToknya banyak orang juga, TikToknya RH Channel kalau ini ada sama seluruh, terutama seluruh alumni Universitas Gadjah Mada ya, kita harus tegakkan marwah kehormatan dari alma mater kita. Maka ayo kita bersama-sama ungkapkan ya, polemik ijazah ini harus kita selesaikan. Dan saya mengajak kepada Anda, apabila Anda ikhlas mau berdiri bersama dengan saya memperjuangkan kebenaran, silakan Anda bisa kirimkan bundel dokumen Anda, ijazah, transkrip, apapun, atau kalau nggak difoto juga boleh ya, itu sangat berguna, insya Allah sangat berguna. Bukan hanya untuk menyelamatkan saya dari dari penyelidikan, bukan. Tapi bagaimana kita menyelamatkan masa depan dan sejarah dari bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih banyak atas doa-doanya. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Kemudian juga dukung kami, doakan kami untuk terus istiqomah, terus kuat ya, dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada apapun yang akan mengganggu proses ya penelitian yang kami lakukan sampai tegaknya kebenaran. Karena ini penting sekali untuk bangsa dan negara kita. Dan sekali lagi saya himbau juga para alumni Fakultas Kehutanan UGM terutama yang di antara tahun 1980 sampai 1985 atau di atasnya untuk berkenan ya men-sharingkan dokumen yang Anda miliki, ijazah yang Anda miliki, skripsi yang Anda miliki ya, karena yang di UGM sudah ditahan, nggak bisa lagi dilihat. Jadi kami sangat membutuhkan dokumen-dokumen yang Anda miliki. Oke. Ya. Ya, saudara sekalian, ini wawancara singkat saya dengan Dr. Tifa, ya 40 menit aja. 40 menit. Mudah-mudahan memberikan informasi baru, walaupun Dr. Tifa masih keep 3 bundel tersebut. Ya, dan beberapa yang lain yang masih OTW ya. Intinya adalah ini kita mau ungkapkan kebenaran, bukan main kucing-kucingan atau main petak umpet. Ya. Bagaimanapun,
kalau seandainya dikriminalisasi ya orang cerdas harus bisa membentengi dirinya. Ya, ijazah para pemilik ijazah asli UGM pasti bangga sekali dengan ijazahnya. Maka ayo kita banggakan alma mater kita dengan menunjukkan ijazah asli kita. Oke, saya bangga jadi alumnus UGM. Ijazahnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, keren, cerdas.